Para pelaku usaha gunakan istilah wait and see setelah Soviet dan Ukraina. Kedua negara inilah yang menambah inflasi di beberapa negara. 2023 ini yang sangat mengkhawatirkan, ini sampai kapan perang antara Rusia dengan Ukraina ini? Ini unpredictable. Per hari ini 80% daripada penduduk di ibu kota Ukraina, ya, di Kiev itu tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas. Mereka bisa mati kedinginan. Ekonomi, kemudian krisis pangan, krisis energi ini mengkhawatirkan dunia. Tetapi waspada, kita tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan krisis. Kebangkitan ekonomi ini belum tentu semua negara senang. Misalnya saja seperti masalah nikel itu misalnya, ya ada yang menggugat kan itu ketika kita menyetop ekspor. Kemungkinan kita akan mengalami seperti itu. Dunia akan mengalami resiko karena kelangkaan pangan, peningkatan suku bunga, inflasi meningkat dalam waktu kurun 6 bulan terakhir ini. Indonesia hampir mendekati 7%. Meskipun dunia ada akan lesu, ekonomi akan lesu. Dan tentunya perekrutan, penarikan tenaga kerja akan mengalami penurunan. Dampak berikutnya adalah peningkatan pengangguran. Saat masa pandemi sampai 2 digit minus, terpuruk kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain. Aja kita itu jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes. Sebelum KTT, para pelaku usaha itu menggunakan istilah wait and see. Tentu ultimatum yang menjadi stressing pembicaraan pada saat itu ialah bagaimana mendamaikan kembali Soviet dan Ukraina. Sebab kedua negara inilah yang menambah inflasi di beberapa negara. Ya. Memang resesi ekonomi, kemudian krisis pangan, krisis energi ini adalah satu hal yang mengkhawatirkan dunia. Apakah akan serius itu di tahun 2023? 2023, kalau misalkan masih ada perang Rusia-Ukraina, maka tentu akan berdampak pula tentang prediksi 2023 ini yang sangat mengkhawatirkan, ini sampai kapan perang antara Rusia dengan Ukraina ini? Ini unpredictable, tidak ada yang bisa memastikan. Sekarang saja, katakan per hari ini 80% daripada penduduk di ibu kota Ukraina, ya, di Kiev itu tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas. Mereka bisa mati kedinginan, ya, kalau tidak bisa mendapatkan bantuan yang signifikan. Cadangan peralatan untuk reparasi listriknya umpamanya dia sudah tidak punya. Nah, sekarang minta bantuan dari negara Uni Eropa dan Amerika. Secepat apa bantuan itu bisa datang? Dia akan berpacu dengan waktu. Begitu juga maupun pupuk yang dari Rusia maupun dari Ukraina yang diekspor keluar, yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh negara-negara, terutama negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga, itu sekarang tidak tahu oleh Rusia sementara di stop katanya. Harus dinegosiasikan kembali karena Rusia merasa kapal-kapal yang mengangkut itu terancam keselamatannya. Nah, ini bisa terjadi 300 juta penduduk dunia itu terancam kelaparan itu. Karena mereka sangat bergantung itu dari gandum Rusia dan Ukraina. Nah, jika seandainya hal-hal seperti ini terjadi, umpamanya sekalipun katakanlah sebagian dari negara-negara anggota Uni Eropa itu adalah negara-negara yang maju dan mempunyai pendapatan yang cukup baik, tapi seandainya pasukan gasnya, pasukan minyaknya itu terancam, bahkan mungkin pasukan gandumnya dan sebagainya, pupuknya, ya tentu saja dengan uang saja dia tidak cukup. Sekalipun dia punya uang, tapi barang yang mau dibeli tidak ada gunanya uang itu. Nah, inilah antara lain yang menyebabkan ketidakpastian, ya.
kita sudah lihat seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar secara pelan-pelan sudah naik ya. Ini bagi orang-orang pengusaha, pemerintah sendiri pun kalau berutang dalam foreign currency terutama US dollars ya, jumlah utang kita kalau dirupiahkan ya naik sesuai dengan peningkatan nilai tukar itu. Kalau umpamanya dia menaik 10% ya berarti utang kita nambah 10%. Kan begitu ya. Perubahan nilai tukar, peningkatan harga minyak ya kan. Itu juga terasa kan. Sesudah itu umpamanya seperti barang-barang yang kita selama ini impor ya, seperti gandum, umpamanya barang-barang elektronik, umpamanya kebutuhan-kebutuhan kita yang lain kan masih lumayan juga kita impor itu ya, seperti kedelai kan kita mungkin masih mengimpor, jagung mungkin masih sedikit mengimpor, kalau beras sudah swasembada ya. Tapi kan banyak yang lain kan, katakanlah kedelai ya itu bahan pokok untuk membuat tempe dan tahu, itu adalah makanan pokok bagi 90% penduduk Indonesia, katakan demikian ya. Gandum juga ya, banyak sekali kan orang-orang kita yang gandrung makan roti, sekarang makan mie kan gitu ya, tidak hanya nasi kan. Nah sedangkan gandum ini kita impor, kita beli dengan harga US dollars paling enggak kan gitu ya. Belum lagi dibatasi keluarnya dari Rusia dan dari Ukraina, belum lagi nilai tukar. Pertama, ekspor kita ke Eropa akan menurun. Berikutnya, negara-negara itu adalah pemasok turis berkualitas ke Bali khususnya. Tentu devisa kita akan berkurang. Kalau umpamanya negara-negara pemasok wisatawan luar ini juga bermasalah, katakanlah kayak Amerika, kayak Eropa, mungkin Jepang, mungkin juga termasuk negara-negara sesama ASEAN dan juga seperti Australia, ya tentu akan memberikan dampak juga buat kita. Dalam waktu kurun 6 bulan terakhir ini, Indonesia hampir mendekati 7%. Meskipun dunia ada yang sampai 10%, bahkan Turki itu 78%. Amerika sekitar 9 sekian persen. Itu dan pertama kali terjadi bahwa Amerika Serikat lebih tinggi inflasi dari Indonesia. Mereka menaikkan the Fed namanya, suku bunga acuan bank sentral di sana. Tujuannya apa? Ketika dinaikkan itu, maka uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang, harga-harga akan turun. Itu teorinya. Karena mereka meningkatkan suku bunga uang, maka dolar-dolar tertariklah ke Amerika. Kita ikut-ikutan juga menaikkan tingkat suku bunga perbankan, BI rate namanya, yang merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia. Menaikkan suku bunga perbankan, maka bank-bank lainnya pasti akan mengikuti. Dengan naiknya suku bunga perbankan, pasti orang yang akan meminjam uang batal dia, mengurangi. Orang yang punya uang akan menaruh uangnya di bank karena lebih tertarik. Peredaran uang di masyarakat akan mengalami penurunan. Maka diharapkan akan menurun, harga barang-barang tidak akan naik. Tentu bisnis akan lesu. Kalau bisnis lesu, maka geliat ekonomi akan lesu. Dan tentunya perekrutan, penarikan tenaga kerja akan mengalami penurunan. Dampak berikutnya adalah peningkatan pengangguran. Ini adalah dilematisnya di sana. Berikutnya lagi ancaman kriminalitas. Iya. Dampak sosialnya tentu adalah kriminalitas. Dan itu semuanya ada teorinya. Setelah berlangsungnya KTT itu dengan hikmat, lancar dan sukses, itu tentu berdampak positif kepada pariwisata dan perekonomian Indonesia pada khususnya. Salah satu dampak itu ialah kita melihat tren perekonomian kita semakin hari semakin baik pasca KTT 20 itu. Tentu pelaku wisata yang ada di Bali ini itu grafiknya sangat baik sekali. Sebab salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam kunjungan wisatawan itu adalah keamanan. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah safe, maka itu akan menambah income kepada negara kita yang cinta ini. Selaku pelaku pariwisata, khususnya karena saya bergerak di bidang valuta asing, sehingga
mampu melihat indikator-indikator bahwa sebenarnya dengan pasca KTT 20 ini tamu semakin ramai yang berdatangan. Itu kita melihat juga okupansi hotel yang semakin tinggi, dan juga omset kami sebelum KTT itu masih 60-70%. Tetapi sekarang ini berkat daripada pertemuan KTT yang berlangsung lancar dan sukses ini, menambah rasa percaya diri para tamu itu, sehingga kami melihat grafiknya bertambah sampai 10%. Mudah-mudahan indikator ini bisa bertahan, sehingga juga seruan-seruan damai kepada Ukraina dan Soviet ini bisa mereka terima, sehingga menemukan titik temu. Ini tentu saja akan berdampak sangat baik kepada pariwisata Indonesia, khususnya di Bali ini. Dulu Indonesia ini tidak masuk dalam 26 negara yang potensi masuk pasien IMF, kan itu ya. Dan kita juga, kenapa demikian? Karena kita memang kekuatan ekonomi, basis kekuatan ekonomi Indonesia ini di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dengan menteri-menterinya, termasuk kalau di bidang perekonomian kan Menko Perekonomian ya. Jadi ini sudah mengantisipasi semua hal. Misalnya saja kita menghadapi pertumbuhan, bahkan informasi terakhir triwulan ketiga ini 5,72% tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Begitu juga cadangan devisa kita sudah semakin kuat. Kemudian produk-produk ekspor kita semakin mendapat pasar. Kemudian juga yang paling penting, kita juga sudah mulai bisa merubah orientasi ekspor kita dari raw material, bahan baku, kita sudah paling tidak ke barang setengah jadi atau barang jadi. Ini nilai tambahnya, value added-nya ini semakin besar, dan ini akan bernilai dolar. Oleh karena demikian, maka mudah-mudahan kita harapkan Indonesia ini tidak sampai masuk ke dalam resesi berat gitulah. Namun di lain sisi perlu juga kita mengintensifkan, semakin memahami dan semakin mengkonsentrasikan produk-produk kita, terutama di bidang pariwisata itu untuk wisatawan Nusantara. Karena pergerakan wisatawan Nusantara dengan dengan taraf hidup kita itu semakin baik. Sekarang kan kita sudah termasuk negara yang nomor 7 income per kapitanya itu terbesar di dunia, sudah mengalahkan Prancis dan Italia, atau Prancis dan Inggris sudah kalah dengan kita sudah nomor 7. Apa yang harus kita lakukan dalam 2023? Tentu seperti apa yang dikatakan oleh banyak orang, cash is king misalnya, uang cash sudah raja. Tapi begini, saya yakin Indonesia akan tidak seperti negara-negara lain. Kenapa? Karena kita pangan, kita masih mencukupi. Kalau itu kebutuhan dalam negeri, beras masih bisa diganti dengan sagu di daerah Indonesia Timur, jagung. Tapi bagi negara-negara yang memerlukan pangannya dari tergantungan import, maka berat. Terutama gandum. Kita kan gandum itu adalah untuk terigu adalah untuk mie. Kita akan mengurangi mie. Sebenarnya ada beberapa produk pertanian kita yang sebenarnya bisa menggantikan substitusi porang, ketela. Tapi apakah itu bisa secara politis bisa dilakukan? Tentu bagi mereka yang biasanya mengimpor akan merasa terganggu. Dia akan mengganggu pertemuan-pertemuan baru ini untuk menjadikan terigu itu digantikan oleh olahan porang itu. Kalau saya selalu menyatakan syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Sekalipun Bali pada saat krisis, maksud saya masa pandemi, sampai 2 digit minus, tapi kita di Bali ini khususnya selalu menjadi orang yang sabar. Orang Bali itu terkenal sabarnya, ya, karena kita menganggap ini sebuah ujian. Kalau kita bicara di khususnya perwira, itu saya selalu mengajak kita itu jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes, ya, karena memang Bali yang paling terpuruk kalau kita bandingkan dengan provinsi yang lain. Tapi kemarin
Bapak Kadis Koperasi UKM mewakili Bapak Wagub pada saat kehadirannya menyatakan dalam sambutan beliau mengatakan bahwa Bali sekarang sudah tumbuh 3,4. Artinya apa? Bali ini banyak keberkahan karena semangat kompak dan selalu syukur nikmatnya, sehingga kita harus seperti kata Ibu Ketua Umum, kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu semangat, kita harus selalu bergandengan tangan dan tidak tidak ada terkotak-kotak. Kita satu di dalam kesatuan.